Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yuyun dalam acara Bincang-Bincang, tentu saja di stasiun TV kesayangan masyarakat Selayar, Lembang Tanah Doang TV. Untuk hari ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan tema bantuan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Di studio telah hadir 3 orang narasumber dari Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni yang pertama dari Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Ibu Insinyur Haja Andi Mulyana Nur MT. Selamat siang, Bu. Siang. Kemudian dari Bidang 2, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Ibu Asni Muslimin STMM. Dan juga dari Bidang 3, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ibu Andi Sandra Esti Abriani SEMM. Selamat bergabung di Lembang Tanah Doang TV. Baik, seperti tema yang kami sampaikan tadi bahwa untuk hari ini, bincang-bincang hari ini kita akan mengupas banyak tentang bantuan-bantuan sosial apa saja yang digelontorkan oleh pemerintah untuk masyarakat, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan untuk pertanyaan pertama untuk wawancara kita hari ini, kita akan mulai dari bidang 1 dari kepada Ibu Haja Andi Mulyana Nur MT ya. Di bidang Ibu, bantuan apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Di tahun 2021 ini di bidang 1 itu ada 3 seksi pemberdayaan, kemudian kepahlawanan, saya tidak tahu persis kepanjangannya apa, kemudian seksi peningkatan kapasitas sosial. Jadi di seksi yang ada satu seksi yang menangani RTLH, ada yang menangani CAD. RTLH kemarin itu 2021 itu kami bisa menangani 54 bantuan RTLH itu rehabilitasi rumah tidak layak huni. Ya. Bantuannya itu sekitar 10 juta dan dilakukan itu diberikan bantuan ke masyarakat. Jadi masyarakat yang membeli bahannya, masyarakat yang membuat RAB-nya, kebutuhannya apa, tapi yang kita prioritaskan itu Aladin, atap, lantai, dinding. Oke. Ya, kemudian di seksi kepahlawanan itu menangani penanganan renovasi untuk pemberian bantuan ke janda-janda pahlawan. Kalau yang tahun ini per tahun itu 1.500.000 per orang janda pahlawan. Kemudian di seksi peningkatan kapasitas sosial itu kami menangani beberapa program, yaitu BPNT. Sekarang namanya sembako, diubah sekarang tahun 2021 itu berubah namanya sembako. Kalau yang tahun kemarin itu namanya BPNT. Jadi kemarin itu kami menangani kurang lebih 1.215 KPM yang kami berikan untuk sembako. Bukan sembako apa? Yang sembako itu, maaf saya salah ini. Yang sembako itu sekitar 7.000 sekian. Ya, jadi itu BPNT itu anggaran dari APBN. Kemudian untuk APBD-nya itu ada bantuan namanya permakanan. Permakanan itu tahun 2021 ini menyalurkan tepatnya 1.215 KPM. Bantuannya itu berupa beras premium 40 kilo per KPM. Kemudian ada bantuan pemberian alat bantu. Alat bantu itu ada sembako jualan, kemudian ada perdukangan, ada perbengkelan, kemudian yang lain-lain itu ada bantuan Samsung Mini dan beberapa bantuan yang
kami luncurkan untuk tahun anggaran 2021. Baik, untuk lebih spesifiknya mungkin Bu dari berbagai bantuan tadi yang disampaikan oleh Ibu Kabid, untuk anggarannya misalnya untuk RTLH-nya sumber anggarannya dari mana, kemudian bantuan untuk janda apa sebagainya, mungkin bisa lebih dirinci Bu anggarannya supaya masyarakat tahu sumber anggaran per bantuan seperti itu. Jadi kalau RTLH dengan KAD kemarin APBD ya, APBD. Yang APBN itu hanya BPNT khusus untuk di bidang kami. Yang lain alat bantu dan sebagainya itu adalah APBD. APBD. Iya. Kemudian ada tidak Bu bantuan yang bersumber dari CSR atau dari perusahaan? Tidak ada. Masih seputar APBN dan APBD. Iya, kalau di bidang kami itu hanya APBD dengan APBN. Oke, baik Bu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan misalnya bantuan untuk janda ya, atau pahlawan itu kan sudah jelas kriteria penerimanya siapa, tentu saja janda pahlawan atau keluarga yang ditinggalkan. Kemudian untuk kriteria penerima bantuan misalnya yang RTLH, kemudian bantuan yang alat bantu misalnya, itu kriteria penerimanya itu jelas disebutkan syarat-syaratnya atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan. Iya, jadi pada dasarnya semua yang mendapat bantuan sosial itu harus berdasarkan DTKS. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi untuk tahun 2020 dengan 2021 ini kemarin itu sudah dilakukan perpal. Perpal itu verifikasi dan validasi data. Jadi salah satu kriterianya itu kita melihat, kita lihat rumahnya, bagaimana kondisi rumahnya. Kemudian kita lihat juga ada kriteria salah satu itu bahwa dia pendapatan per bulannya itu di bawah 500.000. Oh, jadi harus mengetahui pendapatan per kapita dari tiap keluarga. Jadi ada semacam ini format, format verifikasi validasi data. Ini harus diisi. Ini nanti setelah diisi ini kemudian dimasukkan di dalam aplikasi yang namanya 6NG. Aplikasi itu nanti akan keluar ini kriterianya, apakah betul-betul dia miskin, bukan miskin sekarang, kurang mampu. Apakah dia betul-betul kurang mampu atau tidak berdasarkan kriteria yang ada. Ini kriteria ini dari Kementerian Sosial yang memberikan kami format untuk validasi dan verifikasi data. Baik. Untuk sementara itu dulu Bu Haja Andi Mulyana Nur, kita berpindah dulu ke bidang 2, yakni bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Ibu Asni Muslimin. Pertanyaannya sama seperti Ibu Kabid tadi, bantuan apa saja yang dikeluarkan dari bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial? Silakan. Bantuan yang kami berikan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial itu karena di bidang rehabilitasi terdapat 2 seksi, yaitu untuk penyandang penanganan bagi penyandang disabilitas, dan yang kedua adalah untuk penanganan bagi anak terlantar dan lansia. Terlantar dan lansia. Iya. Terus untuk tahun 2021 ini kemarin kami hanya memberikan bantuan kepada beberapa kegiatan, yaitu untuk disabilitas, yaitu memberikan bantuan permakanan. Iya. Itu permakanan sebanyak 20 orang bagi disabilitas. Terus yang kedua adalah memberikan alat bantu bagi penyandang disabilitas banyak 53. Ini penyandang disabilitas, alat bantunya berupa kursi roda, kruk, tongkat netra, dan walker. Jenis bantuan untuk alat bantunya. Terus ya untuk terlantar kami beri bantuan bagi terlantar itu sebanyak 13 orang berupa penekanan juga, sembako. Dan ada juga bantuan berupa bagi anak yang bermasalah hukum, kan pendampingan. Baik. Kemudian sama dengan tadi pertanyaannya, sumber anggarannya untuk bantuan-bantuan tersebut dari mana saja secara spesifik? Sumber dari APBD. Hanya dari APBD.
RHBD. Oke, kemudian untuk agar bantuannya lebih tepat sasaran, nah kayak tadi kriteria penerima dari berbagai jenis bantuan itu seperti apa? Kriterianya yang jelasnya kami itu ada yang pertama itu terdaftar di UKS sama seperti di bidang satu, cuma kami hanya terkhusus itu yang membedakan mereka kan kami ada khusus yaitu bagi penyandang disabilitas dan anak terlantar, itu yang membedakan dari bidang lain. Baik, jadi ini setelah berbincang dengan dua bidang ini kita banyak mendapat informasi terkait DTKS. Jadi sepertinya nanti akan kembali dijelaskan secara rinci apa itu DTKS dan juga nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari bidang 3 yakni bidang perlindungan dan jaminan sosial oleh Bu Esti. Tapi kami akan kembali setelah yang melewat berikut ini, tetap di LTTV. Baik, kembali lagi di acara Bincang-Bincang LTTV bersama Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Kita kembali lagi kepada narasumber kita tadi, Ibu Asni di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ada beberapa tambahan yang ingin disampaikan terkait program bantuannya, silakan. Ada satu lagi tambahan yaitu kegiatan kami di bidang rehabilitasi sosial yaitu penanganan bagi OGDJ, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Apa hambatannya? Karena ini termasuk bantuan yang beda dari bantuan yang lain. Kalau mungkin pengadaan rumah, pengadaan atap, dinding dan sebagainya itu kan sudah sangat jelas. Ini orang dengan gangguan jiwa ini agak lebih khusus. Kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi? Mungkin ada beberapa dibandingkan dengan kegiatan lain mungkin agak berbeda hambatannya. Yang ini mungkin karena kan OGDJ ini orang dengan gangguan jiwa ini kan orangnya biasanya mengamuk. Jadi kita biasa kadang-kadang was-was atau bagaimana dalam menghadapinya. Tapi karena ada kami di sini di bidang resos ada pendamping yang memang betul-betul mungkin tahu dalam hal penanganan yang ini. Menghadapi orang dalam gangguan jiwa ini. Ada kejadian nggak Bu yang bisa jelaskan misalnya pernah seperti ini? Ada satu kejadian kemarin dalam hal penanganan OGDJ ini dengan sama Jamila. Ya, Jamila ini orang dari Bonerate tapi dia sudah lama berada di daratan Selayar. Dia kan di sini Bapak berobat di sini maksudnya? Belum, dia di sini terlunta-lantung ya, tidak ada rumah dan dia tinggal di seputaran daerah Desa Para. Dan ini ada kemarin kita dapatkan ini karena ada pengaduan dari warga Desa Para yang biasanya dia merasa terganggu dengan keberadaan Jamila ini karena berkeliaran dan mereka tinggal di pekuburan orang Desa Para. Jadi itu orang yang kalau mau bersiar ke kuburannya mereka terganggu, takut masuk ya. Karena kan dilempari biasa kalau dia terganggu. Makanya kemarin kami disuruh untuk menangani dan membawa dia ke rumah sakit. Ke rumah sakit Selayar. Kan di rumah sakit Selayar juga sudah ada kan dokter jiwa. Yang tergangguan jiwa, betul sekali. Itu dukanya Bu ya untuk menangani pasien orang dengan gangguan jiwa. Baik, nanti masih ada pertanyaan untuk kedua bidang yang sudah kita sampaikan tadi, tapi kita lanjut dulu ke bidang yang ketiga, yakni bidang perlindungan dan jaminan sosial. Ada Bu Esti di sana dan pertanyaannya sama dengan yang pertama tadi dan kedua tadi. Jenis bantuan, bukan jenisnya, bantuan seperti apa saja yang digelontorkan atau ditangani langsung oleh bidang yang Ibu tangani sekarang, silakan dijelaskan. Terima kasih. Kami dari bidang perlindungan dan jaminan sosial itu ada dua seksi. Yang pertama
khusus menangani bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, baik itu daratan maupun kepulauan. Di daratan di kegiatan ini kami menangani bantuan berupa kejadian bencana alam itu sendiri dan kejadian bencana non alam, ya. Baik, non alam Non alam dan alam dan non alam. Dan di kegiatan ini bencana itu tidak terukur, namun dinas sosial itu sendiri selalu menyiapkan gelontorkan anggaran dari APBD berupa bantuan permakanan. Bantuan permakanan ini bentuknya sembako, itu khusus untuk korban bencana alam dan non alam. Dan bantuan yang kedua itu ada juga bantuan pangan. Ini iya, bantuan pangan itu sama juga sembako. Dan yang ketiga bantuan sandang. Bantuan sandang ini berupa seng. Jadi ketika ya contohnya mungkin kebakaran, bencana kebakaran itu kami memberikan bantuan berupa seng. untuk perbaikan rumah ya, Perbaikan terkena rumah musibah yang terkena kebakaran. musibah kebakaran. Dan seksi yang kedua yaitu seksi jaminan sosial keluarga. Di seksi ini menangani bantuan fasilitasi untuk warga lanjut usia, warga disabilitas, dan anak yatim piatu. Jadi bantuannya ini berupa uang tunai sebanyak 3.600.000 dan penerimanya itu sebanyak 898 KPM untuk tahun 2021. Seperti itu. Kemudian sumber dananya atau Sumber anggaran dana. untuk berbagai bantuan ini dari mana? Sumber dana yang ada di kegiatan kami di dua seksi tersebut berasal dari APBD. Baik, kemudian sama dengan pertanyaan di dua bidang sebelumnya ya, ini kita selalu mengharapkan bahwasannya semua bantuan itu untuk jenis apapun itu harus tepat sasaran. Nah, kalau di bidang Ibu sendiri untuk penyaluran bantuannya, kriteria penerimanya secara spesifik itu seperti apa? Kalau di bidang kami, kalau khusus untuk pemberian bantuan pangan, sandang, dan mungkin ada juga sedikit menambahkan Ibu, Baik. di seksi kami juga itu di korban perlindungan korban bencana juga menangani penanganan orang terlantar. Orang Iya, terlantar. jadi ketika ada warga yang terlantar dari daerah lain itu kami wajib pulangkan ke wilayahnya melalui koordinasi dengan dinas sosial. Oh, itu ditanggung oleh dinas sosial, Ditanggung ya? oleh dinas sosial kabupaten, difasilitasi untuk ke dinas sosial provinsi, selanjutnya dinas sosial provinsi memulangkan ke wilayahnya. Kalau di seksi kami khusus untuk pekerjaan bencana ini tidak terukur. Betul sekali. Iya, jadi kadang kita tiba-tiba didadak, tiba-tiba ada bencana. Contohnya Iya. kemarin ada bencana alam, Gempa bumi. gempa bumi terdampak di dua kecamatan kepulauan, Iya. di kecamatan Pasir Lambena dan Pasir Marangu. Itu sama sekali tidak terukur, dan dinas sosial siap tidak siap tetap harus siap untuk dalam rangka penyaluran bantuan yang memfasilitasi bantuan-bantuan yang akan digelontorkan ke dua kecamatan tersebut. Tapi untuk bencana misalnya kan ada di kegiatan misalnya, tapi walaupun ini tidak jelas, belum pasti ada bencana atau tidak, tapi dananya tetap disiapkan tiap tahun, tetap dianggarkan tiap tetap tahun dianggarkan. Itu sumbernya dari APBD. dari APBD. Baik. Jadi ini bukannya kita berharap ada bencana ya, tapi untuk pemerintah sendiri ini lebih mengantisipasi Bu ya, ceritanya jangan sampai ada bencana. Oh ya, selain bencana kemarin tadi Ibu sempat menyinggung ya, bencana terdampak gempa di kedua kecamatan Pulau ini, penyaluran bantuan dari dinas sosial sendiri untuk korban gempa kemarin di dua kecamatan itu seperti apa Bu? Korbannya itu korban yang terdampak gempa tentu sangat signifikan. Kita ketahui bersama bahwa di dua kecamatan ini betul-betul sangat miris ya kita rasakan. Kita ikut merasakan bagaimana masyarakat di sana sangat merasakan dampak dari gempa itu sendiri, di mana masyarakat mengungsi ke ketinggian agar terhindar dari bencana gempa itu sendiri. Dan yang terdampak di sana kurang lebih kalau rumahnya 1.221 rumah. Itu untuk dua kecamatan. Dua kecamatan totalnya. Dan untuk penanganannya kami berkoordinasi langsung dengan Kementerian Sosial. Baik. Kami melakukan
aktif untuk bagaimana mereka memberikan bantuan kepada kita, dan mereka juga dari Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial itu sendiri memang datang langsung ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyalurkan bantuannya. Jadi mendampingi kami ke pulau, turun langsung untuk menyalurkan bantuannya. Jadi alhamdulillah untuk korban gempa itu sendiri terdapat berbagai jenis bantuan yang disalurkan. Yang pertama bantuan sembako, paket sembako dari Ibu Menteri Sosial. Dan kami juga masih ada sisa bantuan APBD berupa sembako, itu kami salurkan semua ke disalurkan sekaligus gitu ya? Sekalian? Iya. Semua paketnya kami salurkan ke kecamatan kedua kecamatan itu kami bagi, dan dapat juga bantuan pakaian, bantuan permakanan, juga bantuan alat mandi, dapat juga dapat bantuan tenda, bantuan tikar, juga dapat tempat tidur. Ini semua yang dibutuhkan di pengungsian. Di pengungsian. Selama mengungsi, oke. Kita sudah ngomongin gempa dan lanjut masih ada satu nih Bu, tentang COVID ya. Kan ini sejak tahun 2020 kemarin ini COVID yang melanda seluruh dunia ini juga termasuk mengguncang perekonomian Indonesia termasuk Kepulauan Selayar. Nah, dari Dinas Sosial ini juga penanganan COVID dan entah dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk apapun dari Dinas Sosial ini seperti apa di Selayar ini? Jadi kami dikhususkan bantuan COVID itu sendiri memang di bidang kami namanya bantuan non alam. Bantuan non alam. Ya, jadi dia bentuk bencana bantuan non alam. Jadi bencana non alam itu sendiri memang bermacam-macam. Contohnya adalah COVID ini salah satunya. Jadi pemberian bantuan di COVID ini kami mendapatkan anggaran untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi untuk penerima itu sendiri ada sebanyak 4.721 KPM untuk tahun 2021. 721. Ya. Itu bantuan diserahkan kepada seluruh KPM yang terdampak, yang tentu kriterianya tidak menerima bantuan, syarat penerimaannya ini ya Dek ya. Yeah. Jadi syarat penerimaannya itu tidak pertama terdata di DTKS, yang kedua tidak menerima bantuan PKH dan BPNT. Jadi tidak boleh menerima dari kedua bantuan itu, khusus untuk COVID. Khusus untuk COVID. Bantuannya dalam bentuk apa? Bantuannya itu sendiri dalam bentuk permakanan. Iya, jadi dia hanya 2 item. Yang pertama beras sebanyak 20 kg dan Indomie sebanyak 12 per kakak. Kenapa seperti itu? Karena memang dalam kondisi darurat dan anggarannya itu sendiri terbatas untuk dibagi ke seluruh desa, ke semua kabupaten Kepulauan Selayar, ke semua desa. Ini dikasihnya per bulan, per tribulan, per 6 bulan, sebagaimana atau satu kali memberi? Per satu kali memberi saja. Oh, tinggal dibagi berapa penerimanya, kemudian semuanya di total dibagi, langsung dikasih ke masyarakat. Jadi kami rata-ratakan itu untuk per desa menerima rata-rata 50 KPM per desa. Ya, semoga semua bantuannya sampai Bu, ya di masyarakat. Jelas sampai harus sampai. Jelas sampai karena kami dalam penyalurannya, kami sebelum menyalurkan memang kami harus ketat karena anggaran ini kita tahu sendiri sangat riskan. Iya betul. Di mana yang disoroti oleh masyarakat sangat disoroti anggaran COVID ini sendiri. Iya. Jadi dari pusat langkah awalnya ya dari pusat sampai ke daerah pasti disoroti. Apalagi mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, komentar-komentar yang tidak baik dari masyarakat, itu kami berupaya untuk bagaimana caranya kami buktikan bahwa itu tidak benar. Yang pertama kami lakukan jelas verifikasi data dulu. Jadi kami meminta data dari desa siapa saja yang belum menerima bantuan PKH dan BPNT. Terus yang kedua, data itu kami terima, kami verifikasi lagi apakah memang layak untuk mendapatkan. Jadi memang penerimanya ini jangan PNS, jangan yang pengusaha yang sudah notabene ditahu kaya, nilai ekonominya sudah tingkat tinggi, ekonominya sudah lumayan lah. Jadi kami memang betul-betul verifikasi langsung melalui kepala desa. Karena kalau untuk mengunjungi waktunya sangat singkat. Betul. Nanti di penyaluran kami ketatkan. Jadi di penyalurannya itu sendiri
kami didampingi oleh Pak Kadis Sosial sendiri langsung turun ke lapangan baik itu di desa-desa sekecamatan daratan maupun di desa-desa sekecamatan kepulauan. Jadi kami ke desa langsung ke kecamatan langsung. Iya, iya. Jadi kalau ke pulau ya kami tunggu masyarakatnya datang untuk mengambil dan kami didampingi oleh pihak desa mengunjungi langsung bahwa oh ya ini Dibawakan langsung ke daerah. dibawakan langsung ke daerahnya. Ini perjuangan yang besar juga Bu. Kalau daratan sih nggak ada masalah Bu ya, tapi kayak pulau-pulau ini loh Bu. Betul sekali. Dan pemirsa, masih banyak sekali informasi yang akan dibagikan oleh ketiga ibu-ibu cantik yang ada di sebelah saya. Tapi kami akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini, tetap di LTTV. Kembali lagi di acara Bincang-Bincang LTTV bersama Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, kita kembali ke ibu-ibu cantik yang ada di dekat saya. Nah, sedari tadi sejak di awal sampai sebelum istirahat tadi, sebelum break, kita banyak bercerita tentang jenis bantuan, kemudian pada intinya kayaknya pusatnya ke data. Nah, ini terkait data ini, Dinas Sosial menyebutnya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat DTKS itu apa, seperti apa, bagaimana supaya bisa terdata dan lain-lain. Silahkan dijelaskan. Oke, makasih. Jadi data DTKS itu kepanjangannya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Tapi sekarang sudah ada aplikasi baru yang namanya 6NG. 6NG itu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang New Generation. NG-nya itu New Generation. Jadi itu sudah terlink dengan kependudukan. Karena kita tahu di tahun-tahun sebelum 2007 kalau nggak salah itu kan masih data BPS, apa sekarang namanya BPS, masih itu yang dipakai. Jadi sejak 2019, 2017 itu sudah muncul aplikasi yang namanya 6NG. Jadi 6NG itu dibuat, ada operatornya di setiap desa. Jadi kemudian ada operator di kabupaten. Jadi untuk bisa terdata di DTKS itu masyarakat bisa mengajukan atau ke kelurahan atau ke desa untuk memberikan datanya. Yang diperlukan itu KK dengan fotokopi KTP. Setelah itu kami akan turun dengan aparat desa yang namanya verifikasi dan validasi data. Ada semacam format yang mesti diisi oleh masyarakat. Setelah mereka membawa itu, kita kunjungi dua tahun terakhir ini, 2020 dan 2021 itu Dinas Sosial sudah mengadakan verifikasi dan validasi data yang sudah ada di DTKS. Kemudian karena sekarang kementerian lagi membuat sinkronisasi data. Itu khususnya yang ke Capil. Jadi yang terdaftar di sini memang berdasarkan format ini nanti akan keluar bahwa ini apakah dia memang betul-betul miskin ataukah sudah, karena bisa kemungkinan yang data dari 2007, 2000 sekian itu kan ada kemungkinan dulu memang dia miskin, tapi setelah sekian tahun sampai di 2017, 19 sampai sekarang
bisa saja Peningkatan mereka kehidupan. tidak ada peningkatan kehidupan. Makanya 2 tahun ini kami sudah melakukan verifikasi validasi data, dan itu yang 2020 kalau tidak salah di Kecamatan Daratan, 2021 itu di Kecamatan Kepulauan. Nah ini dia langsung link ke kementerian. Dia jadi di kementerian itulah nanti akan keluar bahwa ini memang dia miskin atau prasejahtera lah. Sekarang namanya prasejahtera. Iya. Kalau dulu kita bilang pakai miskin, sekarang kita karena terlalu kita pakai kurang mampu atau prasejahtera. Kemudian jadi masyarakat bisa ke desa atau kelurahan untuk menyatakan atau saya ini perlu bantuan. Jadi nanti operator itu memasukkan dalam sistem itu. Nanti kami dari kabupaten itu akan verifikasi dan validasi kembali. Kalau tahun ini sudah sekitar, kalau untuk BPNT itu yang sudah valid dari kementerian itu sekitar 7.000 sekian, itu per Oktober. Oktober Iya, 2021. Tapi untuk Desember ini belum ada, karena belum ada pemberitahuan lagi dari sana. Karena mungkin menunggu data-data iya, baru, data baru. dikelola lagi. Iya, jadi mudah-mudahan setelah semua data-data dari desa kelurahan itu masuk, bisa memang kita tepat sasaran bahwa ini memang sebenarnya miskin atau ini memang sudah taraf hidupnya sudah meningkat, iya, atau malah dia sudah kaya raya, atau bisa jadi misalnya tahun lalu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu mungkin dia sejahtera, tapi kan akibat bencana atau segala macam tiba-tiba iya. Jadi itu nanti kita data kembali dan mungkin bisa dimasukkan untuk data DTKS atau sekarang namanya Sixenji. Ya, tapi mungkin dalam kalau langsung ke masyarakatnya mungkin Bu ya, ada masyarakat yang sudah terbiasa menerima bantuan, tiba-tiba taraf hidupnya mungkin sudah meningkat, kemudian pas ada bantuan selanjutnya dia sudah tidak dapat gitu Bu. Itu menjelaskannya, Ibu menjelaskannya ke masyarakat gimana? Apakah kita pakai data? Maaf Bapak Ibu, data Bapak Ibu sudah tidak terdaftar, apa seperti itu atau bagaimana? Iya, itu banyak sekali kendala yang pasti banyak kendala karena sudah terbiasa mereka dapat bantuan, tapi setelah diverifikasi ternyata kan sudah keluar dari kemiskinan, itu masih mau menerima, tapi karena kita punya data, itulah di data Sixenji, jadi kita bisa menjelaskannya bahwa maaf Pak Ibu, barangkali tahun ini tidak bisa lagi karena taraf hidup Bapak Ibu sudah meningkat, alhamdulillah. Tapi kadang memang banyak datang langsung ke kantor. Dan kemarin satu contoh kecil RTH. Waktu kami validasi verifikasi itu rumahnya memang masih masih kayu tapi setelah setahun kemudian kami mau berikan bantuan, itu mereka sudah bikin rumah batu permanen. Jadi saya tidak jadi berikan, jadi uangnya itu karena memang sudah ada dalam rekeningnya, jadi uangnya saya kembalikan. Iya, untuk diserahkan kepada yang lebih membutuhkan, yang sudah dengan kriteria, Bu ya. Jadi sempat dia bilang, bukan saya dulu cakap, iya dulu Ibu kan masih miskin. Sekarang kan alhamdulillah Ibu malah sudah bisa membantu tetangga-tetangga. Itu salah satunya. Jadi memang yang sangat-sangat dibutuhkan itu bahwa harus ada validasi data yang betul-betul valid, karena tergantung data itulah yang bisa menjawab bahwa itu tepat sasaran atau tidak.
sumber dari segala macam bantuan dari daerah, dari pusat sampai ke bawah itu Iya. didata intinya. Betul sekali. Ini membuktikan bahwasanya data itu sangat penting ya. TKS ini untuk dinas sosial sendiri merupakan salah satu yang sangat penting dalam penyaluran bantuan. Baik, kemudian selain data kita juga di Selayar sering mendengar tentang PKH. Nah ini mungkin Ibu Esti bisa dijelaskan ini PKH ini seperti apa, penyalurannya seperti apa, siapa yang menerima dan sebagainya. Silakan Mbak Esti. Terima kasih untuk yang kedua kali. Jadi di seksi jaminan sosial keluarga itu memang menangani dua tugas. Yang pertama, bantuan fasilitasi kesejahteraan keluarga. Ini adalah program prioritas pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, di mana bantuan ini yang seperti saya jelaskan tadi diberikan kepada orang tua lanjut usia. Kriterianya jelas dia harus berusia minimal 60 tahun ke atas. Terus yang kedua terdata di DTKS. Yang ketiga jelas orang tua ini tersebut memenuhi syarat untuk diberikan bantuan. Bantuan ini seperti yang kami sampaikan sebanyak 899, terrealisasi 808 untuk tahun ini karena ada beberapa yang meninggal. Juga ada selain itu ada bantuan disabilitas dan anak yatim. Jadi bantuannya ini seperti yang kami jelaskan 3.600.000 per KPM. Nah untuk PKH sendiri, PKH ini adalah singkatan dari program Keluarga Harapan. Tentu besar harapan masyarakat bahwa mendapat bantuan PKH ini. Bantuan ini adalah digelontorkan dari Kementerian Sosial sendiri. Jadi di masing-masing kabupaten memang ada pendamping. Jadi kami di Dinas Sosial ada ditunjuk langsung koordinator kabupaten PKH dan masing-masing pendamping PKH kecamatan. Jadi namanya koordinator kecamatan. Baik, jadi mereka yang terjun langsung. Data penerima PKH itu sendiri, yang pertama syaratnya tentu saja terdata di TKS. Yang kedua, kami di PKH itu tidak mendata. Kami tidak mendata. Tapi data dari DTKS itu yang dikirim ke Kementerian Sosial, yang nyambung linknya langsung dengan Kementerian Sosial. Selanjutnya mereka dari Kementerian Sosial, dari Pusdatin yang memerintahkan kepada masing-masing pendamping di kabupaten bahwa inilah masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan PKH. Jadi bukan kami yang mendata. Datanya sinkron ya Bu, datanya dari sinkron DTKS ke pusat. Nah, itu adalah tugas desa dengan kelurahan yang mendata masyarakatnya sendiri melalui musdes, melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat itu sendiri, atau yang dituakan di dalam desanya, kelurahannya. Terus untuk penerima PKH itu sendiri tahun ini sebanyak 7.543 KPM. 7.543. Dan penerima PKH ini sendiri ada beberapa kriteria. Yang pertama lanjut usia, lansia. Yang kedua ibu hamil, yang ketiga anak sekolah. Jadi dia kriterianya dari SD, SMP, SMA. Dan ada juga khusus disabilitas, difabel, ya juga menerima PKH. Juga ada juga penerima balita. Jadi ya semakin besarannya macam-macam, ya, berbeda-beda kriteria. Jadi masing-masing berbeda. Semakin tinggi kelasnya, misalnya kayak lansia itu mungkin agak lebih banyak yang diterima daripada anak sekolah. Anak sekolah itu kebutuhan pakaian, buku itu dipenuhi langsung ke rekening masing-masing KPM. Jadi bukan pendamping yang menerima, memang langsung masuk di rekening KPM masing-masing sesuai dengan kriterianya. Setelah didaftar bahwasanya keluarga ini menerima, mereka langsung diminta untuk membuka rekening. Iya. Untuk menerima. Rekeningnya memang sudah ada ditentukan dari kementerian. Kita tinggal menindaklanjuti di bank terkait yang terhubung langsung dengan Kemensos seperti itu. Dan untuk penerima PKH itu sendiri, terkadang kami banyak menerima laporan bahwa ini kenapa kita tidak bisa masuk di PKH.
Nah itu adalah keluh kesah masyarakat bahwa semuanya rata-rata ingin masuk PKH. Apalagi sekarang penerima KIP juga PKH harus masuk di PKH baru bisa menerima KIP. Itu KIP untuk anak kuliah. Anak kuliah. Iya. Nah kalau untuk itu saya rasa tidak perlu terdata di PKH. Yang penting terdata di DTKS pasti bisa mengurus KIP. Oh, Seperti itu. Baik, ini tadi kita berbicara data di DTKS, kemudian salah satu bantuan yang sangat ini sering saya dengar ya tentang PKH itu sendiri. Nah, kalau berbicara tentang data dan juga jenis bantuan ini pastinya ada alur ya yang harus dijalani mulai dari adanya bantuan itu sampainya ke masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana memastikan bahwasanya jenis-jenis bantuan tersebut, bansos tersebut itu tepat sasaran, alurnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Asni, silakan. Oke, mungkin alurnya mungkin pertama-tama itu kita harus meminta data dari desa, maksudnya permintaan data dari desa dulu. Terus setelah datanya kembali kita berikan dari desa, kita koreksi dengan misalnya dicocokkan dengan data DKS, apakah dia terdata di DTKS atau tidak. Setelah terdata kalau memang sudah ada di DTKS, data-data di DTKS, baru kita verifikasi kembali. Setelah diverifikasi, baru dipalidasi. Setelah dipalidasi, baru diberikan bantuan. Setelah diberikan bantuan, baru kita selanjutnya dimonitoring kembali. Dimonitoring. Apakah sudah tersampaikan atau memang sudah sampai di masyarakat penerimanya. Jadi ini secara umum, alurnya seperti itu untuk semua bantuan di semua bidang. Cuma kalau PKH mungkin spesifikasinya setelah ada data yang diberikan oleh kementerian, nah tugasnya pihak pendamping. Iya, yang pendamping yang ada di masyarakat. Tugasnya teman-teman pendamping yang mengecek langsung ke rumah warga apakah ini layak atau tidak dimasukkan dalam kategori penerima PKH itu sendiri. Baik. Ini informasi tentang PKH memang banyak kita dengar di luaran sana, Bu Esti, ya, dan ini sangat memberi informasi banget bagi masyarakat di luar sana. Dan pemirsa, kami akan kembali di segmen penutup, segmen keempat setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di ATTV. Kembali lagi bersama saya Yuyun di acara Bincang-Bincang bersama Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar. Nah, ini merupakan segmen terakhir untuk acara hari ini dan kami akan menanyakan terkait kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan secara umum, Bu, ya, dan juga harapannya kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat. Kita mulai dulu dari Bu Mulyana, silakan. Ya, makasih. Jadi sebenarnya inti dari kendala non fisik lah istilahnya itu adalah sinkronisasi data. Jadi kita tahu bahwa tahun ini baru 2 tahun terakhir ini kita sinkronkan data. Jadi terkadang dari masyarakat itu, dari desa kelurahan itu masih data-data yang lama yang ada di DTKS. Tapi alhamdulillah 2 tahun ini kami sudah ada pemutahiran data, ya. Jadi verifikasi dan validasi data kembali. Semoga dengan nanti ada verifikasi validasi data ini bisa tepat sasaran, bisa kita menjangkau semua masyarakat yang memang betul-betul belum dia masuk kategori kurang mampu tapi belum dapat bantuan dan mudah-mudahan itu. Tapi kalau kendala fisiknya itu dalam penyaluran, kita tahu bahwa
Kabupaten Kepulauan Selayar itu kan kepulauan, jadi terkadang kita terkendala dengan cuaca letak geografis. Ya, cuaca ekstrem. Jadi saya kira hampir di semua, di dinas sosial, di semua bantuan, saya kira bukan cuma dinas sosial, kita dalam memberikan bantuan itu kita harus berpacu dengan cuaca yang ada. Kalau Ibu Asni, hambatannya apa? Mungkin sama dengan Ibu Waci di bidang 1, itu kendalanya itu hambatannya masalah penyaluran bantuan. Khususnya untuk di daerah kepulauan karena mungkin dalam cuaca yang kurang ekstrim seperti saat ini Bu ya, itu akan terhambat penyalurannya, akan terlambat. Itu saja. Kemudian untuk harapannya semoga apa yang kita berikan atau bantuan berupa misalnya alat bantu yang kita berikan itu bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi yang kita penerima. Baik, kalau Ibu sendiri hambatannya seperti apa dan harapannya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk hambatannya kami di bidang 3, terkhusus di seksi perlindungan korban bencana, itu kadang pihak desa dan kelurahan itu terlambat melaporkan bahwa ada kejadian bencana alam atau bencana sosial atau bencana non alam di wilayahnya. Nah, jadi kita terkadang ada sedikit sesalan bahwa kok belum turun bantuannya. Seperti itu. Jadi kami berharap agar masyarakat bisa aktif. Kalau memang masyarakat bisa menyampaikan ke pihak RT, RW, lingkungan, bahkan pihak desa atau kelurahan, itu pasti akan cepat sampai di kami beritanya. Jadi kami bisa cepat menindaklanjuti bencana apa yang ada di masyarakat, apalagi sekarang media sosial itu sendiri bukan barang tabu lagi untuk diupload, apa yang bisa diupload, jadi kita cepat dapat informasinya. Terus yang terkait seksi jaminan sosial keluarga kurang lebih sama dengan Ibu Kabid 1 dan Ibu Kabid 2, bahwa kendalanya kami ya pertama di data. Di mana pihak desa dan kelurahan jelas harus sinkronisasi datanya harus tepat sasaran, di mana masyarakat yang mana harus mengklasifikasi dengan tepat bahwa yang mana masyarakat yang pantas dapat BPNT, yang mana masyarakat yang bisa dikategorikan masuk PKH, yang mana masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan lainnya yang ada di dinas sosial itu sendiri. Dan harapan kami bahwa masyarakat dan pihak desa kelurahan membantu kami dalam pelaporannya, di mana bantuan ini layak diberikan kemana, ke siapa, apakah memenuhi kriteria atau tidak, agar bantuan yang diberikan kepada masyarakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar itu bisa merata di semua masyarakat. Mungkin itu. Ya, Ibu Haji mungkin ada yang ditambahkan terkait harapannya? Iya, jadi hampir sama barangkali kita di dinas sosial sangat mengharapkan apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat, khususnya untuk pemberdayaan, pemberian alat pertukangan, alat perbengkelan, mudah-mudahan itu bisa masyarakat menggunakannya dengan baik. Artinya dengan mereka kita berikan alat bantu ini, mereka bisa membuat satu kegiatan yang bisa menopang kehidupan mereka. Jadi paling tidak bisa membantu sedikit perekonomian mereka. Jadi kami dari dinas sosial sangat mengharapkan agar bantuan khususnya dari kelurahan desa, terutama untuk data, karena kan kami memang tidak bisa menjangkau hampir, karena kalau tidak salah masyarakat miskin itu 15.000 ya, 15.000 itu untuk data yang kemarin itu tidak mungkin kami datang satu-satu kalau tidak dibantu dengan aparat desa kelurahan untuk menginformasikan data seperti Ibu Esti katakan bahwa khususnya bencana kalau misalnya tidak langsung dilaporkan, berarti kan kami tidak ada bantuan. Nah, itu terkadang sudah dikategorikan mana dinas sosial, kenapa tidak datang? Iya, namanya sudah ada kurang bagus di image masyarakat. Jadi,
memang inti dari semua bantuan ini, tepat atau tidaknya bantuan ini, intinya adalah di data dan koordinasi dengan desa dan kelurahan, karena kami tidak mungkin menjangkau satu kabupaten kota untuk mendata satu persatu. Tapi alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi bahwa kami sudah 2 tahun terakhir ini sudah kami verifikasi dan validasi data. Mudah-mudahan dengan nanti setelah ada keluar dari kementerian, karena ini link langsung ke kementerian data-data ini, kan sekarang lagi disinkronkan dengan Capil. Ya. Mudah-mudahan kami bisa mengurangi beban masyarakat. Tercover semua yang membutuhkan. Baik, terima kasih. Dan bisa kami sampaikan bahwa inti dari bincang-bincang kita hari ini terkait bantuan sosial ini, bahwasanya negara atau pemerintah ini sudah menyiapkan berbagai jenis bantuan, baik itu fisik atau non fisik, dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang, ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya adalah penyaluran bantuan itu, dan harus ketahui bahwa ini bukan hanya tanggung jawab dari dinas sosial. Ini perlu kerjasama yang baik bagi dari masyarakat, kemudian dari aparat desa atau kelurahan, dan juga dinas sosial. Ini kerjasama dari ketiganya yang penting untuk mendapatkan data yang akurat, yang valid, dan sehingga seluruh bantuan yang disiapkan oleh negara bisa sampai kepada masyarakat. Kira-kira seperti itu, Bu, ya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Mulyana, kepada Ibu Asni, kepada Bu Esti atas waktunya hari ini. Kita akan berjumpa kembali sepertinya di bincang-bincang tahun 2022. Dan saya Yuyun undur pamit. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah membantu kelancaran acara ini, dari narasumber dan juga dari rekan-rekan yang bertugas di belakang kamera. Terima kasih. Dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyaksikan acara ini. Semoga bincang-bincang hari ini bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya Yuyun undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.